Menulis kreatif itu adalah upaya menyampaikan gagasan dengan bahasa yang imajinatif dan ekspresif. Begitu Bapak Biu. Iya, terima kasih Ble Aris Pedrawan. Demikian tadi materi yang disampaikan berkaitan dengan menulis kreatif. Nah, Bapak Ibu, biar tahu bagaimana cara penulisan dan sebagainya berkaitan dengan bagaimana menulis pengalaman mengajar di masa pandemi. Berikut saya buka untuk termin pertama. Silakan resen, kemudian agar nanti diaktifkan mikrofonnya. Silakan. Bapak Ibu bisa gunakan tombol reaksi ya untuk jika ingin bertanya tentang bagaimana menulis kreatif berkaitan dengan pengalaman mengajar di masa pandemi. Ya, silakan. Ya, Bapak Angga Wijaya. Bapak Angga Wijaya. Silakan. Ya, tadi saya lihat Pak Angga Wijaya melakukan raise hand. Silakan Pak Angga. Belum ya. Ya, Bapak Ibu, berkaitan dengan menulis, menggali ide, gagasan. Maaf Pak Eri, ada Ibu Herawati yang raise hand. Ibu Herawati. Ya, silakan Ibu Hera. Ibu Hera, masih di room? Kemudian yang kedua ada juga Ibu Laili Afalid. Ya, Ibu Laili, dipersilakan. Ya, masih malu-malu Bapak Ibu nge. Nanti agar kita punya satu visi, satu hal yang sama dalam bagaimana menulis kreatif. Disilakan Bapak Ibu. Siapa lagi? Belum ada nggih. Nah, sambil menunggu Bli Aris mungkin bisa dijelaskan bagaimana lebih lanjut tentang hal-hal yang bisa digunakan untuk menggali ide yang lain sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan guru. Ya, baik, terima kasih Eri. Sama ketika misalnya saya masa kuliah, kebetulan saya kuliah dibentuk dalam kegiatan-kegiatan literasi, misalnya ikut kegiatan teater Kampus Seribu Jendela, kemudian ikut kegiatan visi, sebuah kegiatan jurnalistik. Sama, pertanyaannya adalah saya tidak punya ide, kemudian saya tidak bisa menulis. Dan itu terus berjalan bertahun-tahun, hingga pada akhirnya saya bertemu dengan banyak orang, kemudian saya membaca karya banyak teman-teman, karya-karya yang luar biasa, kemudian diskusi dalam banyak kegiatan, saya bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya ada banyak ide di sekeliling kita. Apapun itu bisa kita muat sebagai sebuah ide. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah seberapa kreatif kita mengolah ide itu yang menjadi permasalahan. Misalnya, ketika saya tadi baru berangkat, saya berhenti di lampu merah, kemudian ada seorang nenek yang lewat membawa beras. Nah, dalam pikiran saya itu ide. Ya. Maka saya kreasikan peristiwa itu bagaimana misalnya ketika si ibu itu yang membawa beras itu, berasnya jatuh, kemudian bulir-bulir beras itu berserakan di aspal, sedangkan mobil, motor sudah lalu lalang dan seterusnya. Itu ide. Nah, hanya saja permasalahan berikutnya yang muncul ketika misalnya ide itu sudah muncul, kok tetap tidak bisa lahir sebuah tulisan.
Tidak bisa lahir puisi, tidak bisa lahir cerpen, tidak bisa lahir berita kisah, tidak bisa lahir tulisan-tulisan kreatif yang lainnya. Nah, terkadang kendalanya begini. Kita sudah mengetahui sebuah peristiwa dan peristiwa itu kita anggap sebagai sebuah ide. Tetapi tidak kita bisa kelola ide itu menjadi sebuah tulisan. Nah, satu hal, ketika kita benar-benar sudah mendapatkan ide-ide yang benar ide ini, biasanya kalau di saya, ide itu sudah selesai dalam pikiran saya. Ya, sudah selesai dalam pikiran saya. Rancangan tulisannya seperti apa? Itulah yang menjadi kendala. Ya, misalnya ketika saya menulis Kaung Bedolot, sebuah cerpen Kaung Bedolot, oh ini kata yang menarik. Kemudian saya simpan, saya catat, ini akan menjadi sebuah cerpen. Kemudian saya cari pengertian Kaum Bedolot ini apa. Kemudian saya mendapatkan pengertiannya. Kemudian saya hubungkan dalam sebuah peristiwa. Nah, hubungan-hubungan antara Kaum Bedolot, antara judul itu, antara kata itu dengan peristiwa yang saya hubungkan, saya kelola dalam pikiran saya. Kemudian, wah ini sudah selesai menjadi sebuah cerita. Maka ketika kita menulis menjadi lancar. Nah, perkara nanti ketika kita menulis ada perbaikan, ada penambahan-penambahan peristiwa, ada penambahan-penambahan informasi, itu adalah perkara belakangan. Sebab tidak mungkin ide yang sudah kita kelola dalam pikiran, yang sudah selesai dalam pikiran, kemudian ketika kita tulis, tidak ada tambahan informasi. Itu tidak mungkin. Pasti ada. Sebab kita punya pengalaman lain berkaitan dengan peristiwa itu, yang mungkin kita bisa masukkan, yang sebelumnya luput dalam pikiran kita. Nah, kira-kira seperti itu, Erik. Oke, terima kasih, Bli. Nah, ini ada yang raise hand, Ibu Rika Arista. Silakan, Bu. Silakan, Bu Rika Arista. Udah kedengeran? Iya, silakan. Ya, Rika. Ya, makasih ya, Blieri. Nggih. Selamat pagi, Pak Aris. Mau tanya ini sedikit. Ya, kan biasanya kalau kita nulis cerita dalam bentuk satu paragraf itu, sebenarnya bagus atau enggak sih kalau kita nulis kalimat langsung, misalkan kata ini, terus di bawahnya lagi kata ini, terlalu banyak ada nulis seperti itu, gimana itu ya? Terus cara penulisannya, tanda petik-petiknya itu sama seperti kalimat langsung yang tidak langsung itu? Oke. Ya, sudah, Rika? Iya, itu. Silakan, Bli Aris, boleh langsung ya. Baik, terima kasih Rika Arista. Saya hanya membagikan apa yang pernah saya lakukan berkaitan dengan penulisan, langsung tidak langsung. Dalam sebuah tulisan, saya lebih senang menggunakan gradasi bentuk dan gradasi alur. Maksudnya begini, ketika dalam paragraf sebelumnya, saya membuat dalam bentuk kalimat-kalimat tidak langsung, ya. Pada paragraf berikutnya lebih baik saya menggunakan kalimat-kalimat langsung. Artinya ada kombinasi di dalamnya. Sehingga pembaca tidak merasakan kesan monoton dalam aspek kepenulisan kita. Dan berbicara tentang tanda petik dalam kalimat langsung, nah ini kaitannya dengan ejaan. Ada ketentuan ejaan yang harus dipahami. Dulu ketika saya menulis sebuah cerita, katakanlah sastra, saya menganggap ejaan-ejaan seperti ini tidak penting. Ya. Misalnya dalam kalimat langsung harus diawali dengan tanda petik, kemudian diakhiri dengan tanda koma, kemudian ada tanda petik lagi, dan seterusnya. Saya menganggap, oh ini tidak penting, jadi saya bisa sembarangan dan seterusnya. Padahal oleh editor ini sangat penting. Oleh karena itulah ejaan-ejaan seperti itu harus dipahami. Nah, kemudian kombinasi bit masih berkaitan dengan paragraf. Nah, saya lebih senang menggunakan kombinasi kalimat dengan bit yang berbeda. Misalnya sebelumnya kalimat, pada paragraf sebelumnya kalimatnya adalah kalimat majemuk, panjang. Kemudian pada paragraf berikutnya saya angkat bitnya menjadi cepat. Ya. Misalnya,
dia pergi ketika dan seterusnya. Menjadi kalimat majemuk kan dalam paragraf sebelumnya. Pada paragraf berikutnya saya gunakan kalimat-kalimat pendek dengan beat yang lebih cepat. Jadi gradasi-gradasi seperti itu kalau menurut saya itu penting. Sehingga menimbulkan nuansa bagi pembacanya. Oke. Seperti itu Rika, Arista kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan tambahan pengalaman berkaitan dengan proses menulis. Seperti yang ditanyakan oleh Rika berkaitan dengan aspek penulisan paragraf. Itu Rik. Oke. Ya untuk Rika gimana? Cukup atau ada yang ingin lagi dilanjutkan? Iya, untuk sekarang masih udah sini dulu. Nanti lagi siapa tahu ada pertanyaan. Ya, kira-kira Ibu sudah ada ya. Ya, yang selanjutnya itu Ibu Wiwi Triani. Silakan Bu. Bu Triani, saya lihat raise hand, silakan. Baik, terima kasih. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu dalam tulisan biasanya dalam bentuk narasi deskriptif, apakah di sini diatur dalam penggunaan bahasa baku atau tidaknya dalam penulisan tersebut? Ya, sekian. Oke. Ya, silakan Bu Aris. Ya, terima kasih Ibu Wiwi Triani. Selamat siang. Ya, kalau saya berkaitan dengan semua jenis tulisan, ketika ingin kita publikasikan kepada orang lain, maka kaidah itu penting, termasuk juga kebakuan. Ya, kaidah penting, kebakuan juga penting. Selain kita ingin memberikan cerita kepada orang lain, sesungguhnya penulis juga adalah semacam orang yang memiliki tugas untuk menyebarluaskan kaidah yang benar berkaitan dengan penulisan. Jadi kebakuan itu penting. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang kata baku, jadi kata-kata di luar bahasa Indonesia mungkin kita kategorikan kata baku, kata tidak baku kan gitu. Nah, nanti dalam penulisannya itu diperbolehkan atau tidak kita menggunakan kata-kata lain di luar bahasa Indonesia. Nah, misalnya saja dalam sebuah penulisan cerita kita menggunakan istilah bahasa Bali atau kita menggunakan istilah-istilah bahasa lain. Tidak ada salahnya ketika kita misalnya menulis kata tidak baku dalam sebuah tulisan, tetapi penulisannya itu harus sesuai dengan ketentuan penulisan kata tidak baku, yaitu dimiringkan. Intinya kita boleh menggunakan kata tidak baku atau kata-kata asing dalam tulisan itu, tetapi tulisannya harus dimiringkan. Sebab ada ketentuan dalam ejaan bahasa Indonesia, ketika kita misalnya menulis judul buku, judul surat kabar, atau nama surat kabar, kemudian kata-kata asing. Jadi kata tidak baku ini saya kategorikan sebagai kata asing, atau bahasa Bali dan seterusnya, bisa kita muat dalam tulisan kita dan tetap dinyatakan sebagai sesuatu yang baku sepanjang ditulis miring. Jadi seperti itu Ibu Wiwi Triani. Terima kasih. Ya, demikian tadi untuk menguatkan bahwa kalau ada istilah-istilah asing itu sebaiknya dicetak miring ya, Beli ya. Dan kalau bisa jangan terlalu banyak gitu ya. Misalnya ya, karena kita kan media bahasanya bahasa Indonesia, nanti terlalu banyak kata asing, misalnya terlalu banyak kata bahasa Bali, untuk khalayak umum mungkin ada bagian-bagian yang nanti tidak dipahami. Sehingga tujuan penulis untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan gagasan dalam tulisannya tidak akan sampai kepada pembaca, seperti itu. Iya, terima kasih. Beli, ini ada apresiasi bagus dari Bu Anida. Beliau bilang, keren banget materinya. Serasa kembali ke kelas sastra. Nah, ini Bu Anida menyampaikan demikian, Beli. Kemudian masih saya lihat ada raise hand Ibu Laili Afalid. Silakan Ibu. Ibu Laili dari SD 5 Kesiman. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Atau mungkin beliau salah
salah memberikan reaksi ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan diskusi, berkaitan bagaimana menggali ide, gagasan. Ya, saya lihat Bu Devi. Ya, Bu Putu Devi, silakan Bu Putu Devi. Terima kasih Pak Eri atas waktunya. Saya ingin bertanya, untuk editing isi, biasanya kegiatan yang harus dilakukan pada editing isi itu apa ya? Ya, Beli Aris, itu berkaitan dengan editing isi, apanya yang harus diediting. Berdasarkan pengalaman Beli, silakan Beli disampaikan. Terima kasih. Ya, Beli Aris. Ya, masih di mute. Ya, baik. Terima kasih, Eri. Terima kasih pula untuk Bu Putu Devi atas pertanyaan yang disampaikan. Editing itu ada beberapa bagian, misalnya ada editing isi, kemudian editing bahasa, ada editing struktur, dan seterusnya. Apa yang dilakukan dalam proses editing isi? Bergantung jenis tulisannya. Misalnya ketika saya menulis cerpen, ketika saya mengedit isinya, maka di cerpen itu bagian alur yang saya edit. Kemudian penambahan-penambahan peristiwa. Misalnya ada peristiwa yang tidak relevan, tidak logis, kemudian saya hilangkan, atau saya tambahkan peristiwa-peristiwa baru. Jadi lebih banyak kalau saya berbicara tentang cerpen, maka lebih banyak bagian alur yang saya edit dengan mengurangi atau menambahkan peristiwa-peristiwa baru, sehingga muncul kausalitas kejadian dalam cerpen itu. Nah, ketika misalnya saya menulis esai, di bagian isi apa yang harus saya tulis? Ketika misalnya saya menulis esai ilmiah, ya, esai populer, maka di bagian isi yang saya edit itu adalah penambahan gagasan baru, kemudian penambahan penilaian baru, penambahan data, dan seterusnya. Itu di bagian isi. Kemudian ketika misalnya saya menulis esai imajinatif, ya, sebuah gagasan, sebuah kritik yang saya kemas dengan gaya bahasa menyerupai sebuah cerpen, maka di bagian isi yang saya edit itu adalah alur cerita itu. Sebab antara cerpen dengan esai imajinatif agak susah dibedakan. Ketika saya menulis esai imajinatif, maka alur bercerita yang saya akan ubah ketika saya menulis esai imajinatif. Nah, kira-kira seperti itu, Bu PTDP. Saya rangkum, kalau saya menulis cerpen di bagian isi, bagian alur saya akan edit, mungkin tambahkan peristiwa baru, hilangkan peristiwa baru. Kemudian ketika saya menulis esai ilmiah atau esai yang lebih populer sedikit, ya, saya bisa tambahkan gagasan baru, saya bisa tambahkan data, dan seterusnya. Kemudian ketika misalnya saya menulis esai imajinatif, maka saya lakukan perombakan alur ketika alur itu mungkin tidak akan mampu dengan jelas menggambarkan gagasan kritik yang ingin saya sampaikan dalam tulisan itu. Ya, kira-kira seperti itu, Putu Devi. Ibu Putu Devi, terima kasih. Itu tadi Ibu Putu Devi. Bagaimana? Ada mungkin ingin dilanjutkan? Masih di mute. Terima kasih Pak Aris. Cukup sekian. Oke. Beli Aris, ini ada pertanyaan masuk melalui chat. Bagaimana cara mengembangkan ide yang sudah kita punya? Di sini sulitnya menurut saya. Itu yang selalu membuat takut untuk memulai menulis. Itu pertanyaan pertama, Beli. Bagaimana cara mengembangkan ide yang sudah kita punya? Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, apakah ada kaitannya dengan deduktif dan induktif dalam mengembangkan sebuah ide? Apakah ada kaitan dengan antara deduktif dan induktif dalam mengembangkan sebuah ide? Ini pertanyaan dari Ibu Narni Lestari Dewi. Dipersilakan
Aris. Baik, terima kasih. Ini pernah saya alami. Misalnya ketika saya sudah mempunyai ide, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya tulis. Ya, ini sebenarnya masalah psikologi saja sebenarnya. Ketika saya sudah punya ide, kemudian pikiran memposisikan saya tidak tahu apa yang saya tulis, ya maka tidak ada tulisan. Nah, jadi saya dapat pelajari dari teman ketika diskusi berkaitan dengan menulis, jangan pikirkan bisa menulis atau tidak. Ketika muncul ide, tulis saja. Ya, tulis dalam sebuah penulisan itu yang paling berperan penting sebenarnya adalah proses editing, proses pengendapan. Ketika menemukan ide, kemudian ditulis, setelah ditulis kemudian merasa, wah belum cukup, endapkan, kemudian setelah diendapkan dibuka lagi, dalam proses pengendapan itu kita akan mendapatkan ide-ide segar baru. Kemudian ide-ide segar itulah yang akan kita gunakan untuk mengkombinasikan. Nah, awal-awal dulu ketika misalnya saya belajar menulis ketika mahasiswa, saya menulis satu kalimat awal, kemudian agar terwujud paragraf yang padu, dari kalimat awal itu kemudian saya lanjutkan kalimat berikutnya yang masih merupakan referan dari kalimat awal itu. Ya. Misalnya, contohnya begini, idenya adalah saya akan menulis sebuah cerita yang judulnya adalah tentang yang ceritanya adalah tentang seorang perempuan yang mengidap penyakit kanker. Kemudian perempuan itu memiliki seorang pacar dan pacarnya juga memberikan motivasi yang kuat. Nah, ini idenya menarik. Nah, kemudian saya tulis. Ya, tulis itu saya tulis melalui sebuah kalimat awal yang bercerita tentang latar waktu. Ya. Pagi yang tidak biasa, sebab pagi ini muram. Nah, sampai satu kalimat itu, kemudian saya lanjutkan, masih berbicara tentang pagi gitu. Ya, jadi itu pola-pola yang dulu saya lakukan agar saya bisa memulai paragraf awal. Dan saya yakin setelah paragraf itu terbentuk, maka akan muncul paragraf-paragraf berikutnya. Sekali lagi, walaupun sudah muncul paragraf berikutnya dan kita menganggap sudah selesai, sesungguhnya tulisan itu belum selesai. Maka proses terpenting itu adalah proses. Kemudian yang kedua, adakah kaitannya antara cara berpikir deduktif, induktif, atau paragraf deduktif, induktif? Ini berkaitan dengan teknik dan seni saja sebenarnya. Tetapi ketika misalnya kita ingin mengembangkan sebuah paragraf dari ide yang kita punya, sebaiknya dikembangkan dari deduktif. Ya, dimulai dari hal umum, kemudian diikuti dengan hal-hal yang sifatnya lebih khusus. Ya, dari hal umum kemudian kita isi contoh-contoh-contoh. Dari hal umum kita isi penjelasan-penjelasan, dari hal umum kita isi dengan uraian-uraian, itu lebih mudah kita menulisnya. Ya. Kalau dibandingkan dengan induktif, deduktif itu lebih mudah kita menulisnya. Pembaca pun itu lebih mudah memahaminya. Nah, kira-kira seperti itu, Ibu Narni. Mudah-mudahan bisa ya mengatasi kesulitan Ibu Narni. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bli. Nah, ini semakin menuju ke sini semakin banyak pertanyaan, Bli. Persiapkan amunisi. Oke. Sebisa tiang. Dari Bapak Komang Sumaidi, SD Negeri 8 Sangsit. Bagaimana teknik penulisan bila ada kutipan agar karya tulis yang kita buat tidak dianggap plagiat? Nah, ini berkaitan dengan karya tulis, Bli. Bli bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengutip agar tidak termasuk pada plagiat. Itu boleh dijawab langsung sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bling. Terima kasih. Oke. Ya, ketika kita berbicara tentang karya ilmiah, kemudian mengutip pandangan orang lain yang termuat dalam buku seseorang,
itu memang ada kaidah-kaidah kutipannya, baik itu kaidah pengutipan maupun kaidah catatan kaki. Saya tidak jabarkan di sini berkaitan dengan kaidah itu, tetapi yang jelas saran saya ketika kita menulis pendapat orang lain untuk kita masukkan dalam tulisan kita yang sifatnya ilmiah, maka teknik pengutipannya itu harus jelas dan benar. Misalnya ketika kita mengutip langsung keseluruhan pernyataan sumber, maka di bagian harus diapit oleh tanda kutip, kemudian di bagian akhir ada nama, kemudian tahun, halaman dalam kurung. Begitu seterusnya. Ya, saya tidak bisa sampaikan secara detail karena kita harus cermati kaidah pengutipan untuk ini. Ya, seperti itu dulu untuk Bapak Sumaidi berkaitan dengan kutipan. Ya. Tetapi kaitannya dengan penulisan kreatif, saran saya sebaiknya memang tidak usah terlalu banyak kutipan. Ya, misalnya esai imajinatif banyak kutipan kan nanti arahnya bukan esai imajinatif, nanti arahnya bisa ke esai hasil penelitian atau artikel penelitian nanti jadinya kan. Seperti itu kira-kira Eri. Ya. Berarti boleh dibilang itu sesuai dengan kebutuhan beliau karena ini menulis kreatif sebaiknya hindari dulu penggunaan kutipan-kutipan. Yeah. Yeah. Nah, lanjut lagi beli ini dari Bu Laili Apalid. Kadang kita tidak pede dengan hasil tulisan kita. Bagaimana caranya supaya kita terbiasa dengan menulis agar bisa menjadi pembiasaan? Silakan beli. Oke. Iya. Terima kasih Bu Laili atas pertanyaannya. Saya juga sampai hari ini pun sering merasa tidak percaya diri terhadap tulisan-tulisan yang mungkin saya tulis. Saya menganggap tulisan saya ini aneh, jelek, dan seterusnya. Tetapi saya kembali lagi kepada proses menulis ini, bahwa proses menulis adalah menulis. Masalah bagaimana muaranya itu bergantung pada jodoh tulisan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Menulis, ya menulis. Kemana nanti arahnya itu bergantung pada nasib yang menentukan. Nah, kira-kira begitu teman-teman sering menggambarkan ketika saya menyampaikan sebuah pertanyaan, aduh tulisan saya jelek, tidak layak untuk diterbitkan atau lain sebagainya. Itu. Jadi tulis saja Ibu Laili, sekali-sekali mungkin Ibu harus bagikan tulisan Ibu kepada teman-teman Ibu, kemudian minta komentar. Pertama, tulisan saya bisa dipahami tidak? Kemudian yang kedua, tulisan saya ini menarik tidak dari sisi bahasa? Dan seterusnya. Dari komentar-komentar itulah mungkin Ibu bisa melakukan editing balik dan seterusnya sehingga tulisan Ibu bisa Ibu anggap sebagai sebuah tulisan yang sempurna gitulah kira-kira. Dengan pola-pola yang terus dilakukan sehingga konsisten, maka menulis akan menjadi sebuah pembiasaan, Bu. Jadi seperti itu Ibu Laili Afaid. Termasuk juga kemarin saya ikut kegiatan workshop menulis kreatif bersama Bu Sonia. Bu Sonia sendiri pun menyampaikan bahwa sampai hari ini mungkin ada beberapa tulisan saya tidak pede. Oleh karena itulah saya punya rekan diskusi, suaminya, beliau Adnyana Ole. Jadi bersama suaminya melakukan diskusi, kemudian suaminya itu mengkritik habis-habisan dan pernah ada suatu tulisan yang tersisa dari kritik itu hanya judulnya saja gitu. Jadi yang pertama tulis saja, kemudian lakukan diskusi bersama rekan-rekan, bersama teman-teman. Dari kegiatan diskusi hasil karya itulah kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa bagian gitu. Seperti itu Eri dan Bu Laili Afaid. Terima kasih. Ya, berarti intinya adalah tulis saja dulu beliau, tulis saja dulu, kemudian lakukan mungkin self editing dan menerima masukan dari teman-teman baca. Oke, lanjut lagi. Ini dari Bu Herawati. Apakah menulis harus selalu membuat kerangkanya? Apakah harus selalu disertai dengan quote dalam menulis? Dan bagaimana kalau lagi menulis ini tiba-tiba idenya hilang? Nah, sebagai seorang penulis, apakah beliau pernah mengalami pas sedang menulis asik-asik idenya hilang? Nah, demikian beliau dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Herawati. Ini berkaitan dengan kerangka menulis. Ketika saya menulis esai
utamanya esai-esai yang lebih lebih serius, maka saya membuatnya dalam bentuk kerangka terlebih dahulu. Kemudian kerangka itu saya kembangkan. Jadi satu frasa atau satu kalimat, kemudian kalimat itu saya kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian ketika saya menulis cerpen, saya tidak pernah menggunakan kerangka. Sebab alur cerita itu sudah mulai ada dalam pikiran saya, seolah-olah sudah selesai dalam pikiran saya, kemudian saya ambil laptop, kemudian saya ketik dan seterusnya. Nah, kemudian berkaitan dengan quote ya, apakah harus ada gitu? Sekarang sedang tren misalnya, ketika saya menilai lomba esai antar siswa, sedang tren ini diawali dengan kutipan-kutipan dari Mahatma Gandhi, kutipan dari siapa lagi? Dari Soekarno. Bahkan kemarin ada lomba esai berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. Hampir semua esai itu diawali dengan kutipan. Dan kutipan yang diambil adalah kutipan Soekarno. Apakah harus ada atau bagaimana? Ini bergantung kepada kebutuhan sih. Kalau siswa selama ini mungkin trennya sedang seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini berdasarkan kebutuhan. Sepanjang kita mengawali dengan sebuah kutipan, kemudian kutipan itu memang relevan dengan ide yang akan kita sampaikan, tidak jadi masalah. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Herawati. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Eri. Silakan. Oke. Halo, Eri. Ya, oke, Bli. Terima kasih. Ya. Kemudian ini banyak pertanyaan nih masuk ke private chat, Bli. Oke. Enggak. Dari Ibu Nia Nimpiari, apakah ada saran untuk kita dalam penulisan kreatif supaya tulisan yang disuguhkan tidak terkesan berlebihan, tetapi tetap menarik dan tidak membosankan? Silakan, Bli. Penulisan kreatif tidak terkesan berlebihan, tetapi tetap menarik. Menarik, oke. Ya, berkaitan dengan penulisan kreatif, dan bahasanya tidak berlebihan, tetap menarik. Begini, ketika menulis kreatif, apakah itu dalam bentuk cerpen, berita kisah, memoir, esai imajinatif, kita memang diharapkan menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih kreatif dibandingkan ketika misalnya kita menulis berita, ya, menulis hasil penelitian, artikel ilmiah dan seterusnya. Dalam penulisan kreatif kita diharapkan menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih kreatif, bahasa-bahasa yang lebih imajinatif sehingga mampu mempengaruhi nuansa pembaca. Tetapi bahasa-bahasa yang kita gunakan juga harus dikontrol. Walaupun misalnya kita menggunakan perbandingan-perbandingan dalam tulisan kita, perbandingan-perbandingan itu kita harus gunakan secara relevan. Oke. Misalnya kita ingin menggambarkan tinggi seseorang gitu. Ya. Misalnya ada sebuah tokoh dalam cerita kita, kemudian kita sampaikan Bayu adalah seseorang yang sangat tinggi. Tingginya bagaikan mencakar langit. Nah, apakah itu relevan untuk menggambarkan Bayu yang tinggi itu? Gitu. Jika memang itu tidak relevan, ya sebaiknya tidak digunakan. Jadi yang mana berlebihan, mana tidak berlebihan, kadarnya penulis itu yang harus melakukannya ketika melakukan proses editing. Ketika memang sudah relevan menggunakan perbandingan itu, menggunakan metafor itu untuk tulisan kita, maka sebaiknya didiamkan saja. Kesannya akan menarik. Tetapi jika dipandang tidak relevan untuk memperbandingkan, tidak pas digunakan untuk memperbandingkan, ya sebaiknya tidak digunakan. Gitu. Jadi sekali lagi, dalam penulisan kreatif, bahasa-bahasa yang kreatif tetap harus digunakan agar menarik, tetapi tidak boleh berlebihan. Kadar berlebihan atau tidak itu bisa diukur oleh penulisnya sendiri setelah melakukan proses dan editing, bisa pula mungkin dibaca oleh teman-teman yang lain. Sepanjang perbandingan itu relevan, majas-majas mungkin yang kita gunakan itu relevan dan pas untuk menggambarkan situasi, menggambarkan tokoh dan lain sebagainya, maka bahasa itu tetap bisa. Saya kira itu Ibu Nia yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu
Bu Nia dalam proses melahirkan tulisan kreatif nantinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Eri. Silakan Eri. Terima kasih, Bli. Kemudian lanjut Ya, ya. dari Bapak Ariwira. Ariwira. Okay. Apakah penting menjaga gaya tulisan dan gaya cerita atau genre cerita kita agar kita bisa menciptakan karakter cerita kita? Dan bagaimana kiat-kiat kita bisa membangun karakter atau genre yang kita buat? Ya, silakan Bli Aris. Ya, baik. Terima kasih Eri. Terima kasih juga kepada Bapak Ariwira ya atas pertanyaannya berkaitan dengan gaya tulisan, gaya cerita agar kita punya karakter atas tulisan-tulisan yang kita muat. Kalau saya tidak pernah menentukan bahwa karakter tulisan saya, gaya tulisan saya harus seperti ini. Gitu. Tetapi ada banyak orang atau banyak pembaca setelah misalnya beberapa cerpen saya berikan, kemudian ada sebuah tanggapan bahwa wah ternyata gaya penulisanmu seperti ini, gaya ceritamu seperti ini. Saya sangat percaya bahwa gaya tulisan itu bisa memberikan gambaran karakter penulisnya. Ya. Karena kebetulan saya suka yang agak cepat gitu, beat penulisannya cepat, pendek-pendek cepat, kemudian menggunakan perbandingan-perbandingan yang ekspresif. Karena memang karakter saya agak ekspresif gitu. Jadi bagaimana agar berkarakter? Itu bisa saya temukan misalnya dianggap sebagai tulisan, oh kamu khas sekali begini gitu. Setelah beberapa tulisan dan itu melekat dengan karakter pribadinya. Kira-kira seperti itulah. Kalau misalnya kita menentukan tulisan dari awal, saya tidak menemukan itu. Saya tidak tahu misalnya bagaimana apakah Hemingway ketika dia menulis novelnya dengan kalimat-kalimat yang pendek sehingga menjadi karakternya Hemingway, apakah sudah ditentukan dari awal agar saya punya karakter menulis maka saya gunakan kalimat-kalimat pendek atau bagaimana? Saya tidak tahu itu. Tetapi kalau saya tidak pernah menentukan karakter yang seperti apa. Saya tulis saja berdasarkan tulisan beberapa kali itulah diperbandingkan itulah maka banyak teman-teman wah gaya tulisanmu seperti ini, gaya ceritamu seperti ini. Jadi intinya ya teruslah menulis nanti karakter akan keluar dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu Bapak Ariwira. Terima kasih. Oke, poinnya adalah teruslah menulis nanti karakter akan terlihat dari tulisan itu sendiri ya Bli ya. Iya. Ya, berbicara tentang itu Bli, kemarin sesuai dengan cerpen Bli Perempuan Pemuja Batu, Bapak Ibu sekalian ini Bapak Ibu bisa membaca itu karya beliau Perempuan Pemuja Batu. Di sana akan ditemukan seperti apa genre daripada seorang Bli Aris Fidrawan. Nah, terkait dengan buku cerita anak, Bapak Ibu saya yakin di sekolah Bapak Ibu itu kemarin kan diterbitkan oleh Balai Bahasa Bali Bli ya. Bidadari Telaga Mas. Iya. Itu dikirim ke semua sekolah yang ada di Bali. Bapak Ibu akan bisa temukan bagaimana sosok Bli Aris Fidrawan dalam menemukan genrenya sendiri. Nah, lanjut Bli. Ini pertanyaan yang silakan. Dari Bapak Agustino. Bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis? Nah, mungkin Bli tadi sudah menyampaikan. Sekarang diperkuat lagi. Mungkin ada trik-trik tertentu yang Bli lakukan selama ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Heri, terima kasih Bapak Agustino. Ini berkaitan dengan cara menumbuhkan kreativitas. Bahwa tulisan kreatif itu berawal dari pikiran kreatif. Kemudian pikiran-pikiran kreatif itu bermula dari keterbukaan kita terhadap hal-hal yang sifatnya kreatif. Kita terbuka untuk membaca tulisan-tulisan kreatif. Kemudian kita terbuka untuk menonton pementasan-pementasan kreatif. Kemudian kita terbuka untuk ikut terlibat dalam peristiwa-peristiwa kreatif. Jadi itu adalah pola untuk melahirkan kreativitas. Nah, kemudian berkaitan dengan tulisan kreatif. Tulisan kreatif, menulis itu
apa ya? Itu seperti satu kesatuan dengan membaca. Ya, membaca dan menulis itu adalah satu kesatuan. Sebab ketika kita ingin menulis karya kreatif, tetapi kita tidak membaca buku-buku kreatif, artinya buku-buku yang di dalamnya ada karya-karya kreatif, agak sulit rasanya. Gitu. Sama halnya ketika misalnya saya akan memulai membuat artikel ilmiah, tetapi saya jarang membaca artikel ilmiah, itu sulitnya minta ampun. Begitu juga bagaimana menumbuhkan kreativitas, kita harus membuka pikiran kita terhadap dunia kreatif, tontonan kreatif, bacaan kreatif, peristiwa-peristiwa kreatif. Kemudian bagaimana agar menghasilkan tulisan kreatif, ya kita harus terbuka dengan buku-buku yang di dalamnya ada karya-karya kreatif, kemudian terus menulis. Dan saya yakin Pak Agustinus pasti akan menjadi penulis yang kreatif. Atau memang sekarang sudah menjadi penulis yang kreatif seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Pak Agustino berkaitan dengan upaya menumbuhkan kreativitas. Terima kasih, saya kembalikan ke Eri. Terima kasih, Eri. Ya, terima kasih Bli. Ini diapresiasi oleh Bapak Ari Wirat. Terima kasih jawabannya Bli Aris. Ya, demikian. Oke Bli, ini akan menjadi pertanyaan, nampaknya akan jadi pertanyaan terakhir Bli ya. Ini dari saya, namanya Bu Wiwin. Saran tulisan yang cocok untuk pemula atau paling mudah atau paling gampang dilakukan bagi pemula. Demikian. Ya. Oke. Terus terang saya tidak tahu tulisan apa yang cocok bagi pemula gitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang hierarki tulisan yang sulit menurut saya, yang paling atas paling sulit itu adalah puisi. Ya, kalau kita berbicara tentang hierarki penulisan menurut saya, yang paling atas yang paling sulit itu adalah puisi. Setelah puisi baru kemudian novel, cerpen, kemudian baru memoir pribadi. Gitu. Jadi untuk mengawali tulisan mungkin Ibu Wiwin bisa menulis memoir pribadinya, menulis kisah-kisah pribadinya seperti sebuah buku harian. Nah, tulis setiap hari dan seterusnya sehingga itu membentuk pola kepenulisan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu Wiwin. Terima kasih. Saya tidak tahu tulisan mana yang cocok dan tidak cocok, saya tidak tahu sama sekali. Tetapi kalau menurut saya, hierarki dari yang paling sulit dengan yang paling mudah itu, dari atas itu ada puisi. Mengapa puisi saya taruh paling sulit? Karena menurut saya, sampai hari ini pun saya menganggap saya tidak bisa menulis puisi. Mengapa demikian? Karena ketika saya menulis puisi, malahan yang terjadi adalah puisi naratif. Sama seperti prosa. Termasuk puisi-puisi saya misalnya yang masuk nominasi kemarin dan beberapa bulan yang lalu. Itu adalah puisi naratif. Yang sesungguhnya adalah prosa, tetapi saya anggap itu puisi. Mengapa saya taruh puisi paling atas misalnya yang saya hierarki saya anggap paling sulit? Karena menulis puisi itu seperti menyuling sesuatu. Kemudian kita mendapatkan saripati dari sesuatu itu. Dan saripati inilah puisi. Sudah tidak ada yang lebih baik dari kata yang kita peroleh melalui pendalaman. Itulah puisi. Dan saya sampai hari ini belum bisa melakukan penyulingan-penyulingan kata itu sehingga melahirkan sebuah kata yang memang benar-benar mendalam. Jadi saya tempatkan puisi itu paling sulit. Kemudian barulah ada novel cerpen. Kalau kisah-kisah pribadi, selayaknya kita menulis buku harian, mungkin bisa digunakan sebagai sebuah alternatif untuk mengawali pembiasaan menulis. Kira-kira seperti itu untuk Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih Trisna. Saya kembalikan lagi ke Trisna. Oke. Bli, ini beberapa hari lalu ada diskusi seperti ini. Apakah menulis itu sebagian dari bakat Bli atau kerja keras? Ya, ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya tidak percaya. Kalau saya berpikir adalah bakat, bakat artinya sesuatu yang memang sudah ada dalam tubuh kita, tidak kita apa-apain pun akan tetap seperti itu. Misalnya, saya tidak percaya bahwa menulis itu bakat. Menurut saya, menulis itu adalah kerja keras. Kemarin misalnya ketika saya akan menulis atau membuat ringkasan kecil materi ini, hari ini, saya membuka lagi perpustakaan kecil saya, buku-buku yang saya taruh di kardus, saya buka lagi,
Dan saya terkejut gitu. Terkejutnya bagaimana? Terkejutnya ternyata ketika saya mahasiswa dulu, ternyata buku bacaan saya itu bagus-bagus gitu. Ya. Dibandingkan dengan sekarang gitu. Jadi saya seperti apa ya? Wah, ternyata sekarang saya bejat menjadi guru gitu dibandingkan dengan ketika dulu menjadi mahasiswa. Karena ternyata buku-buku ketika saya mahasiswa jauh lebih bagus. Saya cek, wah ternyata buku di bawah Soekarno Penyambung Lidah Rakyat itu pernah saya miliki, pernah saya baca. Dan hari ini, sampai hari ini, hampir 10 tahun saya menjadi guru, saya tidak pernah membeli buku-buku yang bagus gitu. Saya hanya membeli buku karya sastra, karya teman-teman gitu. Nah, kemudian saya berpikir, sampai hari ini saya misalnya masih aktif menulis, tentu karena kerja keras saya membaca 10 tahun lalu ketika saya menjadi mahasiswa. Saya berpikir seperti itu. Ketika saya dulu mahasiswa tidak membaca buku-buku yang seperti itu, buku-buku yang mengarahkan saya pada idealisme tertentu, mungkin saya tidak akan bisa menulis hari ini. Jadi apa yang saya alami hari ini tentu buah dari kerja keras saya ketika saya membaca dulu ketika mahasiswa, kemudian mengikuti pelatihan, kemudian bekerja keras untuk menulis dan seterusnya. Jadi sekali lagi menulis itu adalah kerja keras, bukan bakat. Itu. Terima kasih. Jadi ketika misalnya teman-teman, Bapak Ibu bekerja keras untuk menulis, ya pada akhirnya akan menjadi penulis. Eri akan menjadi penerbit jika bekerja keras menjadi seorang penerbit. Kemudian banyak buku-buku guru SD yang akan diterbitkan di Eri gitu misalnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan rangkum bahwa menulis itu harus dibiasakan yang pertama. Yang kedua itu ketika Bapak Ibu punya ide itu dituliskan saja terlebih dahulu, tetapi tetap ditulis. Nah, kemudian setelah jadi, Bapak Ibu jangan ragu untuk minta tolong kepada teman, untuk membaca atau kepada sasaran pembacanya siapa. Bapak Ibu, untuk mempertegas lagi bahwa Bapak Ibu ini sudah dibagikan kode classroom. Bapak Ibu, pelatihan akan kita lanjutkan melalui classroom selama 3 hari ke depan, mulai tanggal 23 besok sampai tanggal 25. Itu kode classroom-nya sudah ada di kolom chat, GUPECG2. Kemudian, link materi silakan diunduh. Untuk kumpul naskah, Bapak Ibu silakan kirim. Batas terakhir kumpul naskah itu adalah 27 Agustus. Yaitu dengan ketentuan sudah ada ditulis dalam Word. Ya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan semua, nanti semua kita akan bahas di Google Classroom ya. Tapi selama di Google Classroom, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu tidak ada editing naskah di sana. Bapak Ibu sampaikan tulisan, kemudian dari tim di sini mengedit tidak, tetapi akan diberikan materi-materi yang selaras dengan apa yang harus dipersiapkan dalam menulis. Nah, setelah ini Bapak Ibu juga sudah bisa mulai menulis pengalaman-pengalaman yang dilakukan selama mengajar di masa pandemi ini. Nah, saya berharap apa yang menjadi tulisan Bapak Ibu, seizin dengan tim di Air Institute, Bapak Ibu, kita berencana bahwa tulisan terpilih berdasarkan Dewan Juri ya, Beli ya, kita akan bukukan. Kita akan carikan ISBN, itu dalam bentuk PDF, Bapak Ibu ya, dalam bentuk PDF, nanti Bapak Ibu yang berminat, kita akan cetakkan sebagai salah satu hasil karya Bapak Ibu. Karena seperti yang dibilang itu, tulisan itu abadi Bapak Ibu ya. Tulisan itu abadi, maka dari itu kami berusaha agar apa yang Bapak Ibu tuliskan melalui pengalaman-pengalaman ini dapat menjadi hal yang berkesan bagi Bapak Ibu sendiri. Demikian, Beli Aris, terima kasih sudah waktunya, sudah memberikan materi yang sangat luas, sangat padat. Nah, bahkan sampai ada teman seolah-olah ini adalah kuliah sastra, Beli. Kembali ke nuansa sastra. Ya, terima kasih Heri. Yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih Heri telah memberi kesempatan saya untuk belajar di sini bersama dengan Bapak Ibu guru SD yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan melahirkan sebuah tulisan karena tulisan adalah penggerak literasi. Dan kita nanti atas arahan, atas izin dari Eri selaku panitia, mungkin beberapa pertanyaan yang tidak bisa
didiskusikan hari ini mungkin bisa nanti ditanyakan di Google Classroom. Karena selama 3 hari ke depan saya bersama dengan juri yang lain mungkin akan melampirkan materi berkaitan dengan gaya penulisan, kemudian teknik menulis paragraf yang padu, kemudian yang terakhir ada proses editing. Nanti mungkin di bagian-bagian itu yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Seperti itu, Eri. Terima kasih. Ya, Bli, sebelum closing, Bli. Oke. Silakan memacu semangat teman-teman guru ini untuk menulis. Oke. Baik, terima kasih Eri kepada Bapak Ibu guru. Ini adalah momen yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru yang memang sebelumnya sudah menulis, mudah-mudahan semakin terbakar kembali semangat menulisnya. Kemudian Bapak Ibu guru yang belum sempat menulis, mulai hari ini kita belajar bersama-sama untuk menulis. Karena pada akhirnya tulisan kita lah yang akan menentukan identitas kita, kekal di dunia ini atau tidak. Seperti itu. Terima kasih.